Terima kasih Ibu Yusi. Saya buka dengan pantun. Ya. Pergi ke pasar membeli batik. Tidak lupa membeli durian. Bapak, Ibu guru, rekan sejawat yang tampan dan cantik, bagaimana kabar teman-teman semua? Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Ada yang mengoreksi pantun saya? Salah, Bu. Tetap gak nyambung. Masih ada sambung-sambungannya, cantik, beli batik. Yang belakang. Oke. Bapak Ibu, walaupun siang semakin semangat. Setuju? Semakin siang semakin mengobar. Setuju? Setuju. Sudah disiapkan makanan, sudah disiapkan cemilan dan es. Ya harus semangat, tambah semangat kita ya. Oke Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kita ini sedang melakukan refleksi bersama. Apakah yang kita lakukan selama ini? Ada guru senior, Bu Ko, mohon izin, puluhan tahun mengajar, saya di depan bukan sebagai yang terpintar, tapi kita sama-sama merefleksi diri kita. Teman-teman, ada yang lebih lama ngajarnya dari saya, Pak Ruri, mohon izin, Bu Neni, Bu Jun, teman sejawat, dan dua adik saya, kita bisa berbagi wawasan bersama-sama. Ada pertanyaan pemantik di depan. Coba kita renungkan jawabannya bersama-sama. 1. Mohon dibacakan kok dan berikan jawabannya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tidak setuju. Tidak setuju. Alasannya? Enggak tahu. Alasannya apa, Bu? Karena hukuman belum tentu mendisiplinkan anak. Bisa-bisa anak tambah minder. Kasih tepuk tangan teman-teman. Dari jawaban Bu Komsiatun sudah merangkum materi hari ini sebenarnya. Kalau pemikiran kita sama dengan Bu Kom, maka sepakat tentang materi budaya positif, selesai, kita satu pemikiran. Mau dilanjutkan? Iya, lanjut. Ada yang tidak setuju dengan Bu Kom bahwa hukuman itu tidak mendisiplinkan anak? Setuju ya? Nah, walaupun selama ini kita masih menerapkan hukuman, tapi ternyata kata Bu Kom itu bukan mendisiplinkan anak. Bisa jadi anak lebih apa ya? Kalau bahasanya brutal. Ada juga yang hatinya jadi minder dari hukuman itu, mentalnya turun. Itu dari hukuman yang selama ini mungkin pernah kita berikan. Iya. Pertanyaan pematih kedua. Baca dulu yang penting. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Jawabannya setuju. Setuju. Alasannya? Alasannya karena dapat memotivasi siswa untuk bisa memperlancar membaca dan mendapat kebersihan lingkungan sekolah. Oke, terima kasih atas alasannya. Rekan-rekan kita selain tepuk, oke boleh kasih tepuk dulu. Kita boleh kalau di kelas itu selain tepuk bisa diajarkan ke anak-anak kasih jempol, ya. Tepuk jempol, jempol kanan, jempol kiri, bagus. Ya coba tepuk jempol, jempol kanan, jempol kiri, bagus. Luar biasa Bu Neni jawabannya, mantap. Ini bisa loh Bu dijadikan cara untuk mendisiplinkan, bukan cuma mendisiplinkan, bisa memotivasi anak untuk bisa lebih lancar membaca. Terus kalau disuruh membersihkan sampah, lingkungannya jadi bersih. Ada hal positif yang diambil ketika kita menerapkan konsekuensi nomor 2. Ada betulnya ternyata. Dan pernah juga kita lakukan. Sering bahkan kita lakukan. Itu tadi karena kita ingin menimbulkan motivasi bagi anak. Yang terakhir. Lanjut. Ayo, lanjutkan aksi.
Pertanyaan ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Karena salah satu memberi penghargaan kepada anak itu dapat menimbulkan motivasi belajar anak, membangkitkan semangat anak. Karena wah, hari ini saya dapat penghargaan dari guru saya, besok saya harus belajar lebih tingkat lagi biar dapat penghargaan yang lebih jempol lagi. Penghargaan contohnya seperti apa? Contoh, iya. Anak-anak mengikuti belajar matematika. Hari ini mereka mendapat nilai 100. Good. Bagi yang dapat 100 dari saya mendapat tambahan skor nilai. Oke, iya. Selain itu, kita bisa menjadi cendol katanya. Iya, dapat cendol. Bisa dikasih cendol. Iya, besok dapat lagi makanan lagi ya. Contoh dan kita praktekkan. Iya. Itu salah satunya. Besoknya saya semangat Bu, saya mau ikut lagi. Iya, kuisnya. Jadi anak-anak lebih meningkat lagi, membara lagi semangatnya. Baik, kamu jawab. Jempol kanan, jempol kiri. Oh, karena dikasih cendol. Jadi tambah semangat. Iya. Terima kasih Bu Juniati, Siti Juniati. Ternyata sudah dipraktekkan di kelas, memberi penghargaan kepada anak untuk memotivasi belajar. Tapi apakah itu sebenarnya penghargaan itu benar yang kita lakukan? Karena ada teorinya Bu nanti. Coba kita lihat teorinya bersama-sama. Oke, yang ini mau praktek? Oke, boleh. Jadi kita ini selama ini menganggap bahwa anak-anak yang kita ajari itu dalam kontrol kita. Pokoknya kita yang ngatur. Iya nggak? Dalam pikiran kita punya nggak pemikiran seperti itu? Iya. Apakah itu benar? Nah, ini ada sedikit game. Kegiatannya tentang pengepalan tangan. Ya, ada A dan B. A itu Anda, kita masing-masing, dan B itu teman kita. Kemudian sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang berharga untuk Anda. Oke, saya kasih kertas. Silahkan ditulis apa saja. Boleh benda, boleh orang, sesuatu yang menurut Anda berharga. Dibagi. Bagi kecil aja Bu, yang kalau dimasukkan ke dalam tangan gak kelihatan. Nah, kita game. Alat tulisnya saya ada, saya bantu. Tulis apa saja yang berharga menurut Bapak Ibu. Iya, pokoknya ditulis di kertas itu. Ditulis di kertas itu boleh benda, boleh juga orang atau Sesuatu yang yang berharga. emas, uang, Sesuatu yang berharga. Buku kepala sekolah kacamata itu sudah berharga. Dan bagi juga bagi tiga ada. Dibagi lagi. Maksudnya kertasnya loh Bu, dia nggak kelihatan itu. Kertasnya yang kecil biar kalau dipegang tangan kertasnya nggak kelihatan. Gitu terserah tulisannya apa. Maksudnya bukan kira hadiahnya. masa tidak boleh, yang penting Ya. yang cilik kok nanti. Silakan Bapak Ibu ditulis sesuatu yang berharga itu. Saya hitung 5, 1, 2, 3, Kacamata. 3,5. Apa saja yang berharga, masa nggak punya kan kasih punya. Orang boleh ya Bu ya? Boleh. 4 kalau sudah dipegang di kepal di tangannya masing-masing. Kepal. 4,5. Kira hadiahnya nggak kelihatan. 5. Oke, sudah sekarang di kepal di tangan. Oke, genggam kertas tersebut dengan semua kekuatan yang ada pada diri Bapak Ibu semua. Jangan sampai lepas. Jaga baik-baik hal yang berharga itu ya. Kemudian teman Anda, oke, sekarang yang pegang tangan kanan atau tangan kiri Bu? Tangan kanan, tangan kanan. Oke, tangan kanan.
Ya, yang megang tangan kanan. Sekarang berhadap-hadapan dengan teman sejawat. Oke. Budila sini, Budila. Budila depan Bu sama Ibu. Nah, sama Bu kepala sekolah. Oke, sekarang yang kiri kan nggak megang apa-apa ya Bapak Ibu. Yang kiri kosong ya. Nah, sekarang yang kiri mana ini? Oke, sebelah kiri. Yang depan tangan kanan saya, yang nanti bakalan masih kelihatan doknya. Yang sebelah kanan saya ini yang menggoda. Artinya apa? Kepalan tangan itu nanti sama teman satunya. Bagaimana caranya teman ibu bapak itu mau membuka kepalan tangan ibu yang isinya hal berharga tadi? Apakah bapak ibu akan melepaskannya atau tetap mempertahankan kepalan itu? Ya bapak ibu, yang sebelah kanan saya. Nah berarti ini nanti menggoda bapak ibu guru yang sebelah kiri. Apakah dia melepaskan kepalanya yang berharga? Nah sebelah ini berarti Bu Komsiatun menggoda Bu Neni. Yang sebelah sini Pak Ruri menggoda Bu Yuni. Menggoda tangannya loh ya. Sebelah sini berarti boleh Bu kepala sekolah yang menggoda tangan Bu Dilan ya. Bagaimana caranya silakan. Mau dilikiti, apa ditarik-tarik tangannya, gimana? Nah, terserah silakan. Saya hitung 10 apakah nanti dilepas atau tidak. 1. Iya, yang pokoknya gimana caranya? 2, dari Pak Ruri gimana caranya ngerayu Bu Yuni? Dari apa caranya? Tadi kayaknya Pak Ruri ngeluarkan uang biar Bu Yuni lepaskan nggak berhasil ya, nggak positif negatif. Adik pukul pakai aqua itu juga nggak berhasil buka kepalan tangan. Ada yang berhasil? Ada yang berhasil nggak Bapak Ibu? Saya berhasil. Oh bukan berhasil. Gimana triknya Bu? Ngerayu. Triknya bukan ngerayu Bu Neni biar melepaskan kepalanya. Iya. Oke. Bu Neni sentang tarik. Selain dirayu, Bu Neni juga udah tatu, tangannya udah sakit. Jadi mau gak mau ya sudah lah, daripada saya tambah sakit. Iya Bapak Ibu. Jadi dari kegiatan tadi kita, iya, ada banyak faktor yang membuat kita tetap mempertahankan atau melepaskan. Ya. Nah, apakah ketika kita mempertahankan dan melepaskan itu dengan kontrol diri kita sendiri atau orang lain yang bisa kontrol? Siapa? Diri sendiri. Mau dirayu pakai uang berapa saja kata Bu Neni, jangan, ini hartaku, berharga bagiku. Nah, Bu Neni ternyata dapat rayuannya, kena deh rayuannya. Nah itu juga termasuk kontrol dari dalam diri Bu Neni. Walaupun melepaskan, ya itu Bu Neni yang ingin melepaskan. Begitu. Ya itu tadi, selain dapat gangguan dari luar juga, tapi kata Bu Neni ya sudah saya lepaskan ya. Itu Bu Neni lakukan dengan kesadaran diri Bu Neni sendiri. Jadi sebenarnya siapa yang mengontrol diri anak-anak di kelas itu Bu? Apakah anak-anak atau gurunya? Sendiri anak-anak. Anak-anak itu sendiri. Nah ini dia Bu, perubahan yang harus kita paradigma yang harus kita ubah dalam benak kita. Kita belajar sama-sama. Kalau selama ini kita menganggap bahwa guru itu mengontrol murid itu sebagai ilusi, sebagai apa ya, bayang-bayang kita sendiri saja menganggap bahwa ya kita harus jadi pemeran utama, anak-anak nggak ada gitu, nggak ada kontrolnya. Kemudian itu hanya ilusi ya Bapak Ibu. Yang kedua, kritik dan membuat orang merasa bersalah itu juga sebagai ilusi. Jadi kalau kita neken anak, terus
mengkritik, kamu tuh salah. Nah, itu merasa bahwa kalau menurut kita itu kita yang kontrol. Ternyata itu cuma ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Tidak, malah bisa kata Bu Kom tadi dor, merasa tidak pede sebenarnya. Kemudian yang ketiga, semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, itu tadi jawabannya Bu Jun. Ternyata penguatan positif yang diberikan seperti penghargaan itu juga ternyata sebuah ilusi, Bu. Sebenarnya bukan selalu tentang penghargaan itu yang bisa menimbulkan penguatan positif yang efektif. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini yang sering kita lakukan. Karena kita menganggap lebih dari anak-anak. Saya gurunya, saya yang paling tahu, maka saya yang berhak kontrol anak-anak. Tidak. Nah, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol itu? Teori kontrol atau pilihan. Ada stimulus respons sebelah kiri dan teori kontrol atau teori pilihan ada di sebelah kanan. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian yang benar itu apa? Kita berusaha memahami pandangan yang lain tentang dunia. Jadi kita terbuka, mindset kita open, ya, terbuka bahwa anak-anak itu juga punya pendapat. Anak-anak itu juga nggak selalu yang salah. Kadang kita malu untuk mengakui kalau gurunya salah. Iya nggak Ibu? Pernah nggak kayak gitu? Nah, Kita melakukan kesalahan, tapi kita malu di depan anak-anak mengakui bahwa oh gurunya yang salah. Nah, itu kita introspeksi sama-sama, kita refleksi sama-sama. Ternyata kita pernah seperti itu. Dan itu yang satu itu, kita berpandangan bahwa anak kita itu nggak tahu apa-apa. Itu kita yang tahu semuanya. Terus Bu, langsung saja. Langsung ke 5 posisi kontrol aja Bu. Ini terus. Lagi. Apakah makna disiplin? Oh, oke. Nah, tadi kita sudah belajar, sudah sama-sama menjawab pertanyaan pematik, sudah melakukan game tentang kepalang tangan tadi. Nah, sebenarnya itu semua adalah tentang makna dari disiplin itu sendiri. Jadi disiplin itu adalah berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin sendiri itu artinya belajar ternyata. Apa yang dipelajari? Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Itu menurut Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Seperti tadi yang kita kepal dalam tangan kita. Kalau kita mengontrol diri kita, itu tandanya kita sedang membangun, sedang belajar tentang kedisiplinan diri. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Setuju Bapak Ibu? Setuju? Perilaku yang kita lakukan untuk orang lain yang tujuannya agar orang lain itu patuh terhadap kita. Iya, itu yang kita praktekkan. Benar. Selama ini itu yang kita lakukan. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi kita mendisiplinkan anak itu selama ini dengan ketidaknyamanan yang mereka rasakan. Ternyata Memang kita buat. Yang kita buat seperti itu agar anak tidak nyaman. Padahal tujuannya mereka sekolah itu agar nyaman, aman, sehingga belajarnya maksimal. Tapi kebalikannya kita buat mereka tidak nyaman. Beberapa hal, tidak semuanya. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Iya, Bapak Ibu kita game dulu deh. Berdiri, biar semangat. Yo, biar gak baca terus di layar. Oke. Nah, saya punya game yang begini. Kalau saya bilang satu, tangannya nanti dibuka. Bapak Ibu bilang rentangkan. Jangan napuk loh Mbak Nuri.
Kalau saya bilang 1, Bapak Ibu jawab rentangkan sambil tangannya dipraktekkan. Rentangkan. Kanan kiri. Kanan semua. Nanti kalau kanan kiri. Aku Kalau 2, rekatkan. Majukan ke depan. 1 rentangkan, 2 rekatkan. Oke. Kemudian kalau 3, siap-siap pukul. Siapa yang kena itu yang menang, yang mukul yang menang. Kalau yang Bu Yusi kena berarti Bu Yusi yang kalah. Nah, kita mulai dari sebelah kanan yang mukul ya. Tangan satunya dua nggak? Ibu antar tangan nenek. Bu Neni pindah sini. Tangannya sebelah pangkat tenan tangan Bu Neni. Ya aku tangannya kiboy. Oh ya. Oke, khusus Bu Kom dan Bu Neni karena masih cedera, jadi pakai tangan kiri ya. Sampai geser dulu ada ke Dijajal. Mak jangan awas kesampul. Oke ya. Yang sebelah tangan kanan saya yang bertugas pukul. Kalau 3 pukul. Kalau yang sebelah kiri nggak kena, berarti sebelah kiri yang menang. Kalau tapi kalau kena, berarti sebelah kanan yang menang. Tangannya Bu yang dipukul, jangan. Tangan. Ya, praktek dulu ya. 1, Rentangkan. 2, Rentangkan. 1, Rentangkan. 2, Rentangkan. 2, Rentangkan. 2, Rentangkan. 1, Rentangkan. 1, Rentangkan. 2, Rentangkan. 3. Siapa yang kena? Oh, Bu Juliani kena. Oke, sekarang gantian yang sebelah kiri ya. Oh, yang mukul yang sebelah kiri. Oke, 1, rentangkan, 2, Rentangkan. 1, Rentangkan. 2, Rentangkan. 1, 1, Rentangkan. 1, Rentangkan. 2, Rentangkan. 2, Rentangkan. 2, Rentangkan. 3. Gak ada yang kena. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Silakan duduk kembali. Iya. Nah, nilai kebajikan sekarang nilai kebajikan dari game yang sudah kita lakukan. Bapak Ibu, kita bisa dari game tadi kita lakukan di kelas, kemudian kita berikan pemahaman kepada anak begini. Nah, tadi sudah main dan buat permainan ya, rentangkan, rekatkan. Nah, tadi yang mukul, bagian mukul bisa mukul kawannya. Jadi pukul-pukulan itu nggak boleh kalau tidak dilakukan ketika bermain. Ya, kita berikan pemahaman kepada anak dengan permainan seperti itu. Nggak boleh mukul kalau nggak dalam game. Nah, boleh mukul kawannya kalau kita lagi bermain seperti tadi. Memang tidak langsung cas pleng anak terus nggak pukul kawannya, enggak. Iya itu ya Bu, tapi banyak cara. Yang ini salah satunya yang kita usahakan. Mungkin dengan itu ada anak yang hatinya tergugah, oh ya aku nggak boleh pukul-pukulan, enggak lah aku mukul lagi. Mungkin bisa membuka hati yang seperti itu. Ya. Boleh pukul-pukulannya kalau kita main game kayak tadi. Kalau tidak main game tidak boleh. Nah itu tegas tapi tidak menghukum. Beda dengan hukum tadi. Mengubah dari hukuman tadi ke hal yang positif itu diawali dengan teori nilai kebajikan universal. Kalau implementasi kurikulum merdeka kita, kebajikan universalnya itu P5 kelas 4 dan kelas 1. Apa Bu P5 Bu? Profil Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, saya juga mau kasih lihat. Walaupun belum kurikulum merdeka, saya buat posternya di sana. Karena apa? Ketika anak kelas 5 melaksanakan ANBK itu ada survei karakter, maka yang keluar di soal survei karakter itu ya profil pelajar Pancasila. Maka saya tempel di sana. Bukan tidak ada tujuannya untuk ANBK itu. Maka saya dengan Bu Neni ketika mengajarkan ANBK di survei karakter, ya itu yang diajarkan. Gimana lagunya ya, Bu Neni? Ada lagunya Bu Jul, nanti kita ajarin sama anak-anak sama-sama.
Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Itu namanya kebajikan. Apa sih? Nilai kebajikan universal, Bapak Ibu. Yang kita pakai di kurikulum kita apa? Yaitu P5 tadi. Dengan lagu yang tadi. Nanti kita ajarkan ke anak-anak biar hafal ya Bapak Ibu. Lagu itu. Iya, diajarkan biar anak-anak semangat, biar hafalnya nggak lupa-lupa. Oke? Ya, itu tentang nilai kebajikan universal. Ya, ini ada motivasi dibangun halus, secara halus. Budaya yang diulang-ulang, karena budaya itu bukan pekerjaan set langsung jadi, perlu pembiasaan. Maka berat. Kalau sudah bilang budaya positif, itu nggak sehari, 2 hari. Itu butuh waktu, butuh proses yang harus konsisten, istiqomah. Itu Bapak Ibu. Lanjut Bu Yusi. Ini yang selama ini digaung-gaungkan. Merdeka ini oleh ngopo wae kalau kata Buko. Mau belajar sambil berdosor, belajar sambil di atas kursi, ya itu merdeka. Ternyata kalau kata Pak KHD, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Jadi bukan lagi harapannya merdeka itu bukan lagi diperintah guru, tapi motivasi dalam diri anak untuk melakukannya sendiri. Nah, anak sekarang susah kalau disuruh begitu. Maka kita ini yang harus berjuang memerdekakan mereka sesuai harapan Pak Ki Hajar Dewantara. Nah, ini Bu Jun dihukum oleh penghargaan. Benar, tadi itu memotivasi anak, tapi kalau terus-terusan diberikan penghargaan, lama-lama menghukum siapa? Menghukum orang yang tidak dapat penghargaan. Merasa, waduh kecil hati saya. Sama dengan Bu Kop tadi, hukum dengan katakanlah kekerasan begitu ya. Itu tidak efektif. Memberikan penghargaan terus-menerus juga sama dengan menghukum. Ya, bisa kita pahami sama-sama ya Bapak Ibu. Gitu. Jadi ternyata penghargaan itu juga menghukum, atau kata bahasa lainnya dihukum oleh penghargaan. Lanjut Bu. Ya, ini dihukum oleh penghargaan itu, penghargaan menurunkan kualitas. Jadi motivasinya biar dapat hadiah. Bukan karena dia ingin meningkatkan pemahaman dalam diri mereka. Penghargaan mematikan kreativitas. Yang lain yang memang nggak punya kemampuan untuk menjawab, ya udah pasrah. Jadi kreativitasnya mati tambahan. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, karena penghargaan itu adalah motivasi ekstrinsik yang berasal dari luar. Oke, bentuk program kebajikan atau apresiasi. Nah, ini selain penghargaan tadi, kita bisa seperti yang saya ajarkan tadi, jempol kanan, jempol kiri, bagus. Itu kalau untuk kelas 1 masih berfungsi mungkin. Untuk kelas 6 malah berjempol tak gitu ya. Iya, beri dukungan secara khusus. Pribadi dipanggil, kalau yang kurang belajarnya ya diberikan tambahan, penguatan. Itu butuh perjuangan dari kita Bapak Ibu. Memang. Beri penguatan kepada semua murid bergantian, jadi mereka merasa adil. Beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada prosesnya, bukan hanya hasil. Oke. Boleh bergantian dengan Bu Yusi menyampaikan. Tambah game lagi Bu biar semangat. Baik, lanjut ya Bapak Ibu ya. Masih semangat? Masih semangat? Ya, kita game dulu lah. Kita game dulu Bapak Ibu, mohon berdiri.
Ini jam-jam rawan ini Bapak Ibu. Bentar lagi pasal 12. Sebentar lagi pasal 12, jam-jam rawan. Kita gamenya gini. Ada clue-nya. Clue-nya awalan adalah akhir. Ini udah tahu? Belum. Awalan adalah akhir. Kita sepakati dulu mau nama hewan atau nama tumbuhan. Nama hewan aja ya. Pilihan tapi ibu yang menentunya boleh hewan. Nama hewan misalnya Bu Ju bilang ayam. Akhirannya M. Nanti Bu Ju langsung tunjuk siapa temennya yang langsung akan menjawab. Jadi awalnya Ya, jadi ya. Yuk. Batas durasi menjawabnya 5 detik ya. Ya 5 detik. Durasi waktunya 5 detik. Kalau misalnya 5 detik apa 10 detik? 5 detik. Kalau 5 detik nggak bisa jawab berarti itu kalah. Ayo. Dimulai dari siapa? Oh dari Bu Isi. Oke. Rusa, Pak Ruri. Aku ngerti. Ya, ulangi. Enggak masukku gue mau. Boleh akhir awal gue. rusa belakangnya kan A Bang Rudi. Iya. Jadi awalannya A. Yuk, bilang. Aku nggak nyambung misalnya A kita harus anjing gitu enggak? Ya. Ya, akhirnya G. Sebutin nama hewannya. Ayam. Aja Saya cantik. maksudku. Banyak Artinya misalnya rusa gitu tapi anjing gitu. Ya, Praktek dulu. ya latihan. Kamu nunjuk siapa lagi yang mau disuruh? Bu Lia. Iya, Bu Lia. Pak Indra berarti nanti Pak Indra nyanyi hewan yang dipanggil M. Macan. Pak Indra nunjuk. Nunjuk siapa M? Ayo. Ulang lagi. Ojo uang. Ayo. Dari Ibu. Ayo. Macan betul. M Bu. Macan. Ayo Bu. Naga. Lagi. Kelompok sini Bu. Kelompok sini ya. Ayo mulai dari Bu Adelia. Silakan. Rusa. Ayo berarti ini Bapak Ibu. Oh ya, sekali lagi. Ya, Bu Nida silakan. Harimau. Uang. Rusa. Iya. Iya benar rusa. Ayo terus. Monyet kamu lupa nama apa? T. Tikus. Gajah.
penyegaran supaya kita nggak ngantuk dan kembali konsentrasi. Mas Hendra, sasar dong. Nah, ini ada kita akan menentukan perbedaan Bapak Ibu. Di sini ada beberapa contoh. Nah, di sini Bapak Ibu disuruh untuk menentukan apakah itu hukuman ataukah itu konsekuensi. Kalau hukuman itu termasuk yang mana, konsekuensi termasuk yang mana. Yang nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Mungkin ada seorang murid yang terlambat datang ke sekolah, kemudian gurunya menyuruh murid tersebut mencatat 100 kali di dalam buku. Nah, ini kira-kira termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di atas meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian selanjutnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kita lihat jawabannya di bawah. Nah, ini dia Bapak Ibu. Jadi ada yang dinamakan hukuman, kemudian ada yang dinamakan konsekuensi. Kalau yang mencatat 100 kali di dalam buku itu termasuk hukuman. Iya. Hukuman itu seperti akhirnya nanti tidak ada sesuatu hal positif yang bisa diambil. Seperti itu. Kalau konsekuensi ya konsekuensi yang memang harus dia lakukan karena dia sudah ada kesalahannya itu. Contohnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Jadi ada kaitannya. Jadi ada kaitannya mengelilingi lapangan basket dengan mata pelajaran PJOK. Nah, ini dia Bapak Ibu. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sudah pasti ya Bapak Ibu ya. Namanya hukuman pasti menyakitkan orang yang kena hukum. Kemudian kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Hukuman itu membuat anak sakit baik fisiknya maupun hatinya untuk jangka waktu yang lama. Mungkin Bapak Ibu di sini dulu pernah punya pengalaman waktu sekolah masih SD, pernah dipukul gurunya atau pernah disantukkan ke papan tulis. Nah, itu sampai sekarang masih terngiang, masih teringat di kepala kita, betul? Tuh. Kemudian hukuman itu anak jadi benci dengan kedisiplinan. Kemudian paksaan. Hukuman itu seolah-olah memaksa anak untuk disiplin, yaitu tadi lagi-lagi menimbulkan motivasi dari luar. Anak-anak itu mengikuti peraturan sekolah cuma karena takut dihukum, bukan karena timbul motivasi yang benar-benar tumbuh dari kesadaran diri anak tersebut. Jadinya anak-anak itu patuh sama peraturan karena takut dihukum. Kemudian mendorong anak menyakiti dirinya sendiri.
Konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, merasa bersalah, merasa dipermalukan, kemudian merasa tak dihargai. Contohnya kalau anak-anak di kelas kita ada yang melakukan kesalahan kemudian kita hukum, dia merasa malu, itu pasti. Identitas gagal, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, yaitu hukuman ya. Kemudian identitas sukses, disiplin, konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi, restitusi merupakan pilihan. Next, Bu Anida. Nah, restitusi, apa itu restitusi? Sebenarnya ketika anak melakukan kesalahan bukan hukuman yang kita berikan, tetapi kita melakukan restitusi. Apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang ingin mereka jadikan, yang mereka inginkan mereka itu seperti apa, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi itu ketika anak melakukan kesalahan bukan hanya hukuman yang kita kasih, tapi kita menyadarkan anak tersebut apa sih yang harus dia perbaiki atas kesalahan dia tersebut. Nah, restitusi itu seperti itu. Keyakinan kelas. Nah, salah satu budaya positif yang bisa kita terapkan di sekolah yaitu dengan melakukan keyakinan kelas. Kemarin sudah saya bahas tentang keyakinan kelas. Alhamdulillah Bapak Ibu sebagian besar sudah menerapkannya di kelas, dan anak-anak juga sudah menerapkan keyakinan kelas tersebut di dalam kelas mereka. Jadi yang tadinya anak-anak itu suka ngolok-ngolok ini udah berkurang. Kemudian mereka merasa kalau mau berbuat kesalahan, mereka jadi merasa, oh iya, saya kan sudah buat keyakinan kelas kemarin. Nah, jadi kayak ada kontrol dalam diri anak itu tidak mau melakukan sesuatu yang menyakiti orang lain. Mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Kalau peraturan itu dibuatnya sendiri oleh guru, tiba-tiba anak melihat sudah ditempel peraturan itu dalam kelas, anak tidak diajak untuk membuat proses keyakinan itu secara bersama-sama. Kalau keyakinan kelas itu membuat peraturannya itu disepakati bersama-sama oleh anak-anak dan guru. Nah, jadi anak-anak itu merasa bertanggung jawab atas kesepakatan yang sudah mereka tetapkan bersama-sama di dalam kelas. Yang kemarin sudah saya bahas ya Bapak Ibu ya, keyakinan kelas. Nah, ini 5 kebutuhan dasar. 5 kebutuhan dasar manusia. Ternyata kita ini punya kebutuhan loh Bu, Bapak Ibu. Ternyata kita ini sebagai manusia ada 5 kebutuhan yang akan kita penuhi. Dan kita akan melakukan segala macam cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang pertama diantaranya yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Kita ingin disayangi. Begitu juga dengan murid, mereka ingin disayangi baik oleh guru ataupun teman-teman mereka di dalam kelas. Kemudian rasa diterima, kemudian kesenangan. Anak-anak akan melakukan sesuatu yang membuat mereka senang. Misalnya dengan mengambil makanan temannya, dia iseng. Karena apa? Karena dia senang mengganggu temannya. Nah, kemudian bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup, kemudian kesenangan. Ada juga anak-anak yang suka mengacak-ngacak mainan orang lain karena mau memenuhi kebutuhan dia, karena mau memenuhi kebutuhan kesenangannya. Kemudian ada penguasaan, kemudian ada kebutuhan dasar kebebasan.
anak-anak itu terkadang tidak mau diatur, dia mau bebas. Nah, itulah sebenarnya kebutuhan dasar yang sedang ia penuhi. Lima cicilannya Bu ya? Iya. Iya, dia pengen bebas. Jadi ketika anak itu melakukan kesalahan di kelas, kita cari tahu dulu kebutuhan apa sih yang sedang dia penuhi, yang sedang dia lakukan ini kebutuhan apa. Nah, misalnya kayak anak kelas 1 ya Bu ya, sama-sama bawa bontrot, ada yang nggak bawa bontrot. Yang nggak bawa bontrot ini mengambil makanan temannya yang membawa bontrot, mungkin karena dia lapar dan tidak dikasih uang jajan. Nah, ibu sebagai guru jangan langsung marah. Kita cari tahu dulu apa sih kebutuhan yang sedang ia cari di dalam dirinya. Kebutuhannya yaitu tentang makanan, kebutuhan bertahan hidup karena dia lapar. Ini 5 posisi kontrol Bapak Ibu. 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Ada yang sebagai penghukum, guru yang suka menghukum murid-muridnya. Kemudian pembuat rasa bersalah. Ada juga guru yang berposisi sebagai teman terhadap murid-muridnya. Ada juga guru yang berposisi sebagai pemantau. Dan ada juga guru yang berposisi sebagai manajer. Kalau guru yang menghukum ini gimana sih ininya? Sikapnya itu sering menghardik, menunjuk-nunjuk, kemudian menyakiti dan menyindir murid. Kemudian perkataannya guru yang tipe penghukum ini kalau bicaranya, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Awas ya. Nah, itu adalah perkataan dari tipe guru penghukum. Kemudian hasilnya anak tersebut akan memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Kemudian tipe guru pembuat orang merasa bersalah. Bahasa ini melas lah ya Bu ya, melas. Sikapnya yaitu berceramah dan mengatakan seharusnya kamu itu seperti ini. Apa kamu tidak kasihan dengan ibu? Nah, seperti itu. Jadi membuat anak itu merasa bersalah atas kesalahan yang dia buat. Itu tipe guru pembuat orang merasa bersalah. Kemudian yang tipe guru sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Sikapnya kemudian perkataannya, ayolah lakukan demi ibu. Kamu mau tidak mau, ingat ibu dulu pernah membantu kamu ya, sebagai teman. Kemudian posisi selanjutnya sebagai pemantau. Pemantau itu pengawas ya, mengawasi, menghitung dan mengukur. Biasanya biasanya guru yang seperti itu tuh mengait-ngaitkannya dengan peraturan yang ada. Kamu ingat kan peraturan sekolah kita apa? Ayo, kalau kamu berbuat salah seperti ini, apa hukumannya? Kalau pemantau itu tuh lebih mengawasi dengan peraturan-peraturan yang ada, kemudian diterapkan kepada murid. Nah, yang bagus itu posisi manajer. Posisi manajer dengan menerapkan segitiga restitusi, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan, kemudian apa yang diyakini, ya seperti itu. Next Bu Anida. Terus, nah ini dia segitiga restitusi materi terakhir kita. Contohnya langsung, ini ada video di YouTube. Belum di download. Oh. Kalau nanti Bapak Ibu mau bertanya silahkan.
Di sini kita sama-sama belajar loh Bapak Ibu. Jadi kemarin saya minta tolong kelas 6 yang saya izin sama Bu Jun itu sedang mempraktekkan segitiga restitusi. Jadi 3 itu apa Bu tahapnya Bu? Segitiga Yang pertama itu stabilkan identitas. identitas. Soalnya nggak masuk. Itu. Stabilkan identitas. Kedua kamu. Validasi tindakan yang salah. Salah. Yang ketiga. Kemudian keyakinan, tentukan keyakinan. Itu tahapnya Bu. Ada 3 tahapnya. Oh ini ketika upacara kemarin ya. Ya Pak Iba. Udah. Oh gitu. Ya. Di situ digedein Pak. Kalian tidak membawa seragam Biasanya kan lengkap. langsung menghukum kita. Enggak. Praktek. Jadi ditanyain dulu. Upacara harus seragam. Intinya membuat anak itu sadar akan kesalahannya. Menurutmu, bagaimana caranya agar kalian tidak lupa membawa seragam lengkap di hari Senin saat upacara? Siapa yang menjawab? Iya. Meminta tolong orang tua untuk mengingatkan membawa atribut lengkap terutama topi di saat sekolah. Selain orang tuamu, siapa yang bisa dimintai tolong? Ada yang punya kakak, boleh minta tolong dengan kakaknya. Kalian sudah tahu bahwa kesepakatan sekolah kita kalau setiap hari Senin upacara harus berseragam. Kalian yakin dengan kesepakatan itu? Sudah setuju dengan kesepakatan itu? Setuju bahwa kita harus berseragam. Nah, kalau kesalahannya kalian lupa, kalian tadi bisa dengan meminta tolong kepada orang yang ada di mana untuk mengingatkan membawa seragam lengkap, terutama topi dan dasi. Baik ya, bisa dimengerti? Bisa diperbaiki? Minggu depan saya harap anak-anak lebih baik hari ini dengan membawa seragam lengkap. Terima kasih. Silakan kembali ke kelas masing-masing. Oke, sekian. Iya. Ya, ini contoh segitiga restitusi. Jadi kita tidak langsung menghukum anak, tapi kita menginterogasi anak-anak dulu, bertanya kepada anak. Dia mengalami hal tersebut. Menurut dia, apakah itu sebuah kesalahan? Ya, iya. Semua orang pernah berbuat kesalahan, termasuk dia pun begitu. Nah, menurut dia, apakah kesalahan tersebut bisa diperbaiki? Ya, bisa. Nah, kenapa sih Dian tidak berangkat sekolah kok tidak mengirim surat? Kenapa? Tidak bisa membuat surat. Tidak bisa membuat surat. Karena apa yang dia butuhkan dari pejabat agar masalah itu bisa diperbaiki? Dia membutuhkan surat. Contoh suratnya agar dia bisa buat surat. Nah, kalau begitu saya pinjami ini surat punya kawan-kawan Dian yang pernah tidak masuk. Saya pinjami 1 untuk Dian nanti mencontoh suratnya jika suatu hari tidak berangkat. Bisa diperbaiki kesalahannya? Bisa. Apakah Dian yakin kesepakatan sekolah kita bahwa kalau tidak berangkat harus mengirim surat? Ya. Sudah yakin dan sepakat. Berarti harus sesuai dengan kesepakatan kita bersama ya. Siap memperbaiki dia? Siap. Terima kasih Dian boleh kembali ke tempatnya. Lebih baik arahan dari guru. Karena saya merasa terbantu untuk menyelesaikan masalah saya, yaitu dengan meminta tolong kepada orang tua untuk mengingatkan berseragam lengkap. Saya senang, saya tahu kesalahan saya akan memperbaikinya. Ya, itulah tadi Bapak Ibu yang terakhir yaitu refleksi. Hal baru apa yang mengubah paradigma Anda? Hal baru apa? Ini saya bertanya dengan Bapak Ibu. Hal baru apa yang Ibu Bapak dapatkan hari ini dengan mengikuti kegiatan hari ini? Silakan kepada Ibu Juyati. Terima kasih atas waktunya yang diberikan, bahwa banyak sekali yang saya dapatkan, terutama juga mungkin dengan teman-teman
yang didapatkan pada hari ini mungkin yang selama ini kita belum menyadari sepenuhnya bahwa hukuman itu akan membuat anak lebih berontak lagi. Tetapi mudah-mudahan dengan mendapatkan paradigma ini, saya dan juga teman-teman akan bisa berubah dan nantinya akan bisa mengajak berbincang-bincang dengan anak supaya bisa menentukan apa yang harus dilakukan. Terima kasih. Ya. Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Senang dan bahagia. Khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi. Ya, silakan Pak Ruri dijawab. Yang ditanyakan perasaan saya, bukan perasaan teman yang lainnya. Kalau perasaan saya senang dan bahagia. Ya nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Alhamdulillah dengan adanya kegiatan ini kita merasa senang. Ya, alhamdulillah dengan adanya kegiatan ini membuat hati Pak Nuri senang ya Pak Nuri ya. Lagi ya, ada pertanyaan yang sama, silakan Ibu Sumiati dan Pak Indra. Pak Indra menjawab Perannya apakah penghukum, apa membuat kesalahan, membuat bersalah, apa sebagai teman, apa pemantau, peran sampai posisi. Iya, yang Rasanya seperti apa selama ini? Apa merasa seperti penghukum, seperti teman, atau Saya seperti manajer. Tadi anak-anak bilang ibu yang manajer. Ada semua. Perasaannya kegiatan ini, wah saya senang sekali. Senang ya Bu Iya, ya. dari yang nggak tahu jadi tahu. Pak Hendra. Ayo, kota kasih 4 jempol. Ayo, Pak Indra ngomong. Ayo, oh dari Bu Yuni, kami ngomong puas. Nah, kalau rasanya piye? Saya akan menjadi orang yang antusias, bahagia, atau apa? Puas. Bu Yuni sih bukan media bukan masuk. Bu Yuni, ayo Bu Yuni. Perasaan hari ini. nomor papat kalau jawab bener nomor papat yang mulai jawab. Ayo. Ayo, saya. Apa perasaanmu hari ini mengikuti kegiatan IKAS? Nomor 4. Saya papat. Terima kasih untuk motivasinya dan saya sangat senang dan Jempol kanan, jempol kiri, bagus. Terima kasih. Kopi loh. Lagi belum buka. Ya, silakan buka. Buka. Testimoni. Dengan adanya Aksi nyata. dengan adanya aksi nyata ini saya sangat merasa puas dan bahagia karena setelah mempelajari ini saya bisa membedakan antara hukuman restitusi. Mudah-mudahan saya bisa menjadi manajer yang baik. Terima kasih. Aksi nyata ini saya ingin menjadi
manajer. Karena sebelumnya belum bisa menjadi guru yang memperhatikan anak-anak. Ya, luar biasa. Refleksi yang luar biasa itu kita semua boleh Bisa membedakan antara hukuman Iya, alhamdulillah. Ya, ya, alhamdulillah Bapak Ibu dengan adanya kegiatan ini sedikit banyaknya menambah pengetahuan kita semua, sedikit banyaknya menambah wawasan kita semua. Dan saya beserta Bu Anida berharap ketika nanti akan datang ada kegiatan lagi seperti ini, antusiasme Bapak Ibu yang seperti inilah yang sangat kami harapkan. Sekali lagi kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu atas partisipasinya yang sangat antusias dalam mengikuti kegiatan aksi nyata kami ini. Selanjutnya sesi tanya jawab. Jika Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, ada yang ingin menanggapi atau ada yang ingin menambahkan apa namanya? Memberikan nasihat misalnya kepada guru-guru yang lain boleh. Pokoknya di sini kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu ya. Jika ada yang mau bertanya dipersilakan. Ya, Ibu Juliati. Dipersilakan Bu. Terima kasih kepada CGP kami. Kami sangat berterima kasih dengan adanya guru-guru calon guru penggerak, mudah-mudahan bisa memberi motivasi kepada teman-teman semua dan ini bisa betul-betul bisa diterapkan di dalam sekolah kita. Kemudian saya beserta teman-teman sangat mendukung apapun itu kegiatannya, kami mendukung 100%. Kemudian dari beberapa paparan tadi ada yang ingin saya sampaikan. Yang pertama tentang kontrol diri pada anak. Nah, ini memang tidak mudah untuk bisa menanamkan kontrol diri pada anak. Kemudian bagaimana cara menanamkan kesadaran supaya anak itu mempunyai kontrol diri. Karena itu memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kemudian nanti mudah-mudahan dengan seperti itu anak-anak teman-teman semua akan bisa menanamkan supaya anak-anak kita itu bisa mempunyai kontrol diri. Terima kasih. Baik, selanjutnya Bapak Ibu yang ingin bertanya, Ibu Juniati, dipersilakan. Terima kasih untuk ibu-ibu CGP kami. Di sini saya ingin menyampaikan sebuah pertanyaan karena tadi saya sudah memilih salah satu ingin menerapkan sebagai guru di posisi manajer. Permulaan atau awalannya seperti apa yang harus kami terapkan terlebih dahulu untuk menjadi guru manajer tadi. Cukup sekian. Yang disampaikan fasilitator saya, jadi kami ini ada sesi bersama fasilitator yang menyampaikan penguatan terhadap materi ini selain belajar mengajar. Walaupun yang paling baik itu di posisi manajer, tapi tidak melulu harus di posisi itu. Kita sesuaikan dengan situasi yang kita hadapi. Bisa jadi kita masuk ke pemantau, bisa juga ke teman atau mundur terus sampai ke penghukum. Tetapi dengan alur yang misal anak ini kok nggak bisa kita jadikan posisi yang manajer, nggak apa-apa kita di posisi dulu yang teman. Oh, kita dekati. Namanya anak itu kalau dikerasi tambah dadi kalau bahasa Jawanya. Maka kita posisikan dulu awal mula dengan posisi teman. Nggak apa-apa di posisi teman. Kita bikin petis party gitu kan, cendol party. Nggak apa-apa begitu. Posisi yang pertama posisi teman dulu. Kita ajak anak-anak itu ngobrol, duduk di bawah santai.
Nah, mendekatkan diri sama anak-anak. Kemudian kalau mereka sudah hatinya nyangkut dengan guru, itu kan lebih mudah ngomonginnya. Iya Bapak Ibu? Iya kan? Kalau anak itu udah merasa bahwa oh ternyata nyaman, ngobrol enak sama guru saya, maka ketika nanti dia punya permasalahan tadi, kebutuhan hidupnya ada yang tidak terpenuhi sehingga dia membuat perilaku yang tidak baik, nah itu bisa kita masuk ke yang pemantau atau manajer. Jadi bertahap. Iya. Kalau langsung manajer, nggak semuanya bisa di posisi manajer. Kita harus lihat situasinya. Mengawalnya gimana? Ya tadi itu bisa di posisi teman dulu. Kalau dulu saya di awal masuk ke sini jadi guru itu saya bikin kelasnya Aji itu pakai bintang. Itu posisi pemantau. Jadi siapa yang berbuat baik saya kasih bintang kuning, berbuat tidak baik bintang merah. Jadi dia berlomba-lomba mengumpulkan skor yang warna kuning. Itu pemantau. Jadi dikembalikan ke kesepakatan tadi, dihitung-hitung, itu namanya pemantau. Jadi nggak harus kita langsung manajer, tidak. Kalau kita misalnya di posisi anak itu, misal ada anak yang memang nggak bisa di manajeri, di posisi penghukum nggak apa-apa. Tapi nggak selalu penghukum, kita naikkan nanti levelnya. Itu tujuh. Bu Yusi, menambahkan? Menumbuhkan apa? Kontrol diri anak. Iya, cara mengontrol diri. Kita aja yang dewasa kadang belum bisa mengontrol diri ya Bu Nida ya. Iya betul. Iya anak-anak. Kalau masalah mengontrol diri ini kaitannya dengan ini Bu. Kayak tadi kita menggenggam tangan. Hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrolnya, ya kan? Ya, sudah saya bilang kita saja yang dewasa kadang belum bisa mengontrol diri kita, apalagi yang anak-anak. Nanti seiring berjalannya waktu, kemudian dengan adanya budaya positif yang diterapkan di sekolah secara konsekuensi, itu mudah-mudahan akan menanamkan motivasi dalam diri anak. Sebenarnya mengontrol diri itu tidak jauh dari motivasi yang timbul dari anak dari dalam, motivasi intrinsik kalau bahasa ini. Jadi menumbuhkan motivasi intrinsik itu salah satu caranya yaitu dengan menerapkan budaya positif, mulai dari di dalam kelas dulu, membuat kesepakatan kelas, membuat keyakinan kelas, kemudian keyakinan kelas tersebut dilaksanakan secara konsisten, kemudian bisa juga dengan gurunya memberikan contoh yang baik kepada anak-anak. Guru ini kan merupakan seseorang yang digugu dan ditiru. Jadi ketika seorang murid melihat sikap dan perlakuan gurunya, otomatis itu akan dia contoh. Jadi guru itu bisa menerapkan, bisa memberikan contoh yang baik kepada murid. Kalau guru bisa mengontrol dirinya, setidaknya murid juga bisa. Intinya adalah menanamkan budaya positif yang ada di sekolah. Kita mulai dari dalam kelas dulu secara konsisten, kemudian gurunya memberikan contoh yang baik kepada murid-murid. Nah, kalau dari saya seperti itu Bu. Mungkin Bu Anida mau menambahkan? Uswatun hasanah, suri toladan yang baik itu kunci dari segala kunci. Pokoknya nek gurune wis apik kok muridnya gak bisa diatur, ya itu udah teman gitu. Jadi ya kembali lagi ke gurunya, benar kata Bu Yusi, saya setuju. Ada lagi? Gimana Ibu Jayati? Alhamdulillah, terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa tanamkan kepada murid-murid kita. Amin. Ya. Bapak Ibu yang lain, ada yang mau bertanya atau menambahkan? Sudah cukup? Baik. Mungkin inilah serangkaian kegiatan dari kami berdua, mulai dari awal hingga akhir. Mungkin terdapat banyak kesalahan baik dari kata-kata kami ataupun sikap kami. Kami mohon maaf.
Ada pantun Bu Anida enggak? Minum cendol bareng petis. Nyambung. Gak nyambung, gak usah ya. Terima Nyambung kasih. cendol. Cukup sekian dan terima kasih. Iya, minum es buah bareng petisan. Cukup sekian dan terima kasih teman-teman. Ya, itulah tadi. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu guru semua atas waktunya. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut Ki Hajar Dewantara, belajar merdeka tadi disuruh belajar